Dianya nggak kelihatan, gengs. Kocak. Tinggi sih lu. Udah kelihatan ya? Udah. Iya, jadi tuh dia yang nanya. Kenapa? Jadi dia tuh nanya gimana caranya kita ketemu. Banyak yang nanya gimana caranya kakak tuh sama suami ketemu katanya. Ceritain dong. Iya. Ketemunya di mana? What? Nah, Gengs, lu lagi ngocak dia, gengs. Dia minta tidur di luar, gengs. Iya gimana jadinya? ketemunya online, Oh. dipungut gitu. Iya, pungut gua, gengs. Ya jadi tuh sebenarnya kenalnya tuh itu aku lagi di Taiwan, gengs. Jadi pas aku lagi di Taiwan, terus udah gitu jadi gimana ya, temennya mami aku tuh dulu ternyata itu tantenya dia. Iya, tante Ana. Iya itu. Nah jadi tiba-tiba tuh tante itu tuh sebenarnya dia nggak merencanakan apa-apa sih. Dia cuma bilang mau nggak kenalan katanya sama apa? Sama ponakan tante. Terus kan aku tuh orangnya paling gengsi dijodohin karena posisinya aku tuh ada pacar waktu itu, gengs. Lagian siapa sih yang mau dijodohin? Iya Zaman sekarang. kayak merasanya kan kayak gak laku gitu ya. Nah terus udah gitu akhirnya tante aku tuh bilang, loh kan cuma kenalan doang. Kalau kenalan kan bukan berarti langsung jadian gitu kan. Terus tapi aku bilang aku tuh nggak mau soalnya aku tuh lagi males sama cowok, gengs gitu. Karena aku aku lagi patah hati itu tahun 2012 akhir. Terus tiba-tiba aku nggak ngerti gimana lah, akhirnya tante aku tuh maksa kamu buat nge-add Facebook aku ya. Iya, kayak dia bilang, oh iya anak itu anaknya temannya tante, katanya baik orangnya, katanya. Baik sih. Kenalan aja dulu, gitu kenalan. Iya. Terus itu ya udah add di Facebook, terus itu ngobrol. Ya kamu ceritain dong pas kamu nge-add aku di Facebook juga gak gampang. Enggak gampang, dia belagu. Semuanya di lock biasa. Iya, geng, soalnya tuh gue tuh dulu privacy banget, orangnya nggak ada nih kayak gini kayak zaman sekarang. Instagram gue buka, Facebook gue buka, nggak ada, gengs. Jadi orang yang nggak kenal aku itu tuh nggak bisa nyari aku. Emang siapa mau nyari? Ih, aduh batu. Banyak yang nyari gue. Ya terus udah gitu akhirnya ya udah dia kenalannya juga kayak nggak niat, gengs. Jadi tiba-tiba tuh dia message gue, hai Tika ya gitu. Terus gue kayak yeah. Gue juga kayak males-males gitu, gimana sih kalau males-males tapi kayak dipaksa gitu kan. Cuman karena gue menghargai tante gue, jadi nggak enak gitu gue sama orangnya. Terus udah gitu, geng, suatu hari ini tuh cerita kocak lah. Habis udah selesai hai-haian gitu, udah kagak ada gengsi nyari gue. Mana ada dia nyari gue juga. Lu yang punya gengsi cuman pensitu kali. Males banget, gue juga gengsi lah, geng. Siapa dia ya kan. Terus udah gitu gue mikirnya, gue juga gak peduli sama lu, secara gue tuh masih belum move on. Nah terus udah gitu malah dia ini, gengs, ceritanya sebenarnya dia tuh mau aku kasih ke temen aku loh. Mau aku kasih ke temen aku dia. Jadi aku bilang sama dikasih ke temennya. jadi tuh aku tanya sama temen aku, wah masih single. Wes kalau masih single tak kenalin ini, ada lelaki, aku bilang gitu. Mas tak kenalin mau, aku bilang gitu. Terus aku suka nih bule, temanku tuh tipenya bule bukan Asia. Nah udah kan, long story short, gengs, tiba-tiba someday aku tuh ngebaca statusnya dia gitulah di Facebook atau whatever itu. Terus dia bilang dia apalah gitu, kayak sakit atau apa gitu. Terus kan aku kayak cuman iseng aja, gimana sih namanya tangan lo iseng kan. Lo kan sebagai manusiawi, gengs, manusia yang punya hati ya otomatis lah lu message, oh are you okay, gue message kayak gitu. Terus tau gak, gengs, dia balas apa? Oh iya, dia bilang yeah. Terus aku bilang, emang siapa yang kena itu tuh siapa gitu. Dia jawabnya nyolot banget, anjir. Dia bilang gini, ya gua lah menurut lu. Wih, gila, dia pikir dia ganteng. Langsung kayak pengen gue blok hari itu. Serius, gue pengen banget ngeblok dia, gengs. Kayak gue merasanya ngetehek sih kayak orang, tapi kan lu ganteng apa, siapa lo gitu kan. Kayak makin tertantang tuh gue kalau digituin. Makanya gue tuh bukan tipe orang yang bisa dideketin. Dia kalau gue dideketin tuh gue kabur. Jadi gue mestinya ketemu sama orang yang bikin gue tuh kayak greget gitu. Iya, kayak lele jumbo dideketin kabur. Goblok. Iya, nah terus udah gitu udah nih, gengs. Gue di Taiwan, dia di Sydney dong. Tiba-tiba suatu hari gue tuh suka sama anak-anak nongkrong lah di 7-Eleven. Itu kalau nggak salah sekitaran bulan Februari 2013 ya.
Jadi Februari 2013 tiba-tiba dia telepon gue malam-malam. Gue kaget dong, gue nggak hujan, ngapain nih orang telepon ya, gue nggak kenal siapa dia, cuman ya udahlah gue angkat aja, kasihan itu kan. Terus akhirnya ngobrol dari hari from that day, ya kan. Terus akhirnya kita jadi kayak sering kontak gitu, dia sering ngebangunin gue secara gue di Taiwan kerja geng sampai jam 3 pagi. Terus ya dari karena gue kerja di night market. Terus habis itu gue pulang, besoknya harus sekolah, jadi dia suka ngebangunin gue. Dari situ sampailah di titik bulan Mei 2013 ya. Bulan Mei 2013 gue birthday. Tapi sayangnya dia tuh nggak bisa datang pas gue birthday. Jadi dia datangnya one week atau 2 weeks after lah, aku juga udah nggak inget. Dia datang, terus udah gitu, ih gila banget, gue tuh kayak orang-orang yang deg-degan gitu kan, secara kan online ya kan, gue takutnya dia menipu, ntar dia di online mukanya ih najis. Iya geng, jadi kan gue takut tuh geng, tuh gimana nih ya, diculik dijual. Ya jadi tuh sudah gitu kan, apa namanya, akhirnya pas gitu ketemu, terus gimana first impressionnya? Ya gitu nih kayak begini nih tampangnya. Enggak kan, aku senyum. Enggak gitu ya, mana ada. Habis itu dipelok dia cuma gini. Enggak. Aku cool aja guys, dia aja nggak jelas gitu ya, namanya orang biasanya cuman ketemunya dari kamera doang ya kan, dari Skype doang. Terus habis ya kan kalau misalkan di sini kan kayak kalau baru ketemu kan ya pelok gitu kan, maksudnya kan ramah. Gue mah Indonesia, sorry, mana ada, gila siapa lu ya kan, main touching nih, mahal gue itu. Iya, terus udah gitu akhirnya tiba-tiba dia pelok guys. Pas dia pelok dia pelok terus gue nggak melok guys, gue cuman gitu. Terus yang paling lucu guys, kan dia ngegandeng tangan gue. Terus gimana ya gandengnya? Ini kayak kalau lagi ngegandeng itu ikan mati itu loh. Ngegandengkan yang itu tuh yang gini. Jadi dia gandengnya gini. Kok enggak? Nih gini nih. Enggak. Gini nih. Ngegandeng kayak ngebawa ikan mati gitu loh. Enggak gengs, gak kayak gitu. Gandengnya biasa kok guys. Ini namanya orang gandengan kan kadang-kadang suka begini, emang salah gengs. Emang gitu sih begini. Ya kadang-kadang boleh kan kayak gini. Iya kayak terserah loh. Ya itu akhirnya, ya itu the story how we met. Terus akhirnya kita decided buat married by law di Australia. Nah buat yang nanya, ini kan buat yang nanya nih ya, aku visanya apa? Aku visanya permanent residence guys, lagi mau nanti mungkin 2 tahun 3 tahun lagi baru aku mau apply Australian citizen. Jadi at the moment karena satu dan lainnya aku belum bisa apply citizen. Sebenarnya udah bisa kalau aku mau, karena aku tinggal di sini kan dari 2014. Dihitungnya kan iya dari 2014 aku tinggal di sini geng, sampai ya sekarang udah 2020. Obviously kalau aku mau bisa, cumannya ya like I said, karena ada sesuatu itu jadi aku nggak bisa gitu. Kalau dia udah Australian citizen, jadi aku tuh ngurusinnya dulu mah gampang lah, ngurusinnya nggak repot, nggak kayak sekarang makin kesini tuh kayak kalian harus pakai agent deh, nggak tahu. Kamu gelombang terakhir yang gampang masuk ya waktu itu. Iya gitu, karena iya emang meant to be ya. Iya emang meant to be juga. Tapi kita dipisahin kok waktu itu. Kita masih tetap long distance kan? Iya, aku sama dia masih tetap long distance loh guys. Ini najis. Ih mati deh, bener-bener kayaknya viewers gue langsung turun nih abis kayak gini. Iya, jadi tuh apa namanya, aku sama dia sempet long distance. Enggak, jadi gimana ya, aku tuh termasuk bandel. Jadi sebenarnya kalau kalian mau apply visa, terus kalian mau cepet tuh jangan datang ke sini, jangan datang tinggal di Australia. Jadi kalian tetap stay di Indo, tunggu sampai visanya granted. Cuman aku tipikalnya, aku tuh nggak bisa LDR guys, soalnya ya wow, karena kebanyakan apa sih ya, kepahitan gitu.
dalam cerita LDR tuh aku banyak kepahitan, jadi aku tuh nggak mau LDR. Makanya sampai pada akhirnya aku lupa lah Agustus atau September kapan, itu bener-bener di titik aku harus balik Indonesia dan aku nggak boleh kemana-mana. Bayangin ya, aku udah married dari September sampai Desember dipisahin. Ya mungkin menurut kalian mah belum ada apa-apanya sih itu, cuman aku gimana ya, nggak bisa aja gitu, kayak apaan sih ini banget gitu. Sampai akhirnya Desember dia pulang loh, November akhir dia pulang ke Indo. Tiba-tiba gengs, tiba-tiba banget awal Desember dia dapet email visa aku di granted. Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Itu hal paling bodoh, kalau aku inget-inget tuh hal bodoh banget gengs. Itu waktu itu masih ada papi aku, masih ada mami aku. Terus akhirnya aku ngomong ke mereka, itu udah jam 5 sore, jam 4 sore, jam 3 sore di Indonesia, dan flightnya dia jam 11 malam. Terus aku bilang ke papi mami aku, boleh gak aku ikut aja terbang hari ini juga? Terus papi aku, kok gila katanya, kok gila bang, emang kamu pikir tinggal pergi aja katanya gitu, kan belum siapin barang. Itu aku masih makan di Stik Abuba, masih inget sampai hari ini, di Abuba Kelapa Gading tuh. Terus aku bilang, ya wes tau, pulang sekarang aja. Terus kita packing, udah kelar kan masalahnya, aku bilang. Ya kayak habis married terus itu dijedain segitu lama kan. Iya, kayak nggak sehat gitu. Aku tuh nggak suka banget kayak jauh gitu, nggak bisa aku tuh orangnya. Nah terus udah gitu akhirnya papi aku bilang, ya wes lah, aku juga kan nggak bisa nahan, kamu kan udah married, so tanya suamimu, kalau suamimu fine ya oke. Akhirnya gengs kita keliling itu tour sampai akhirnya ada, kalau nggak salah Smile Tour ya, aku lupa namanya. Itu yang provide kita tiket. Kalian tahu nggak, one way, gila harganya 10 juta lebih gengs, one way, karena kita belinya on the spot hari itu juga. Itu mami aku udah nangis-nangis, karena mami aku anaknya cuma satu kan. Tuh hari itu tuh dia udah nangis-nangis, dia bilang maksudnya stay aja dulu, at least tuh seminggu lagi, jadi kalian baru berangkat, maksudnya biarin dia berangkat dulu, terus aku nyusul seminggunya lagi. Tapi aku tuh nggak mau, aku tipe orang yang agak kayak kalau aku mau hari itu juga tuh aku. Nah gitu ceritanya gengs. Terus udah gitu ada lagi tuh yang nanya, kok udah lama belum punya baby? Ya, udah lama belum punya. Kita tuh nggak jaga-jaga, dari awal juga nggak dijaga. Cuman kan like aset, aku udah ceritakan di vlog sebelumnya, aku tuh kena PCOS. Jadi bukannya nggak bisa punya baby, cuman mungkin aku tuh agak lama, nggak kayak orang-orang. Kalau orang-orang tuh setahun 2 tahun tuh bisa gitu. Kalau aku sama dia lama, dan dia juga as long as aku happy, maksudnya kita nggak masalah kan? Biar tua berdua juga itu kayak kan, that's fine. Pacaran sampai nanti tua juga boleh. Iya sih guys, jadi nggak tahu ya, mungkin dia udah grow up di sini, jadi dia tuh nggak peduli gitu urusan anak atau apapun itu, as long as aku sama dianya happy gitu. Karena buat apa kalau emangnya kita tuh mungkin belum saatnya, waktunya Tuhan kan. Dan kalau misalnya sampai kita paksain, anak itu kan nggak bisa gue telan balik ya gengs. Jadi kalau udah lahir di dunia kan harus gue urus semuanya gitu. Mungkin ya gue masih berpikir kayak, ya gue aja belum bisa ngurus diri gue belum bisa jadi istri yang baik buat dia gitu. Jadi mungkin ya belum aja, ya kan. Terus gimana tuh, katanya kalian sering berantem nggak? Ya kalau misalkan pasangan mau berantem pasti ada lah ya. Cuman ya gimana ya kalau aku pertama kali married sama dia udah wanti-wanti, kayak emang ya gimana ya, kalau misalkan yang namanya ribut itu tuh harus diselesaikan sebelum apa namanya, ayam berkokok. Sebelum matahari sebelum ayam berkokok lebih keren. Ya itu gengs, jadi ya makanya, dan aku tuh tipikalnya jelek. Aku kalau marah diem. Aku tuh bukan yang ngoceh, ini aku kayak gini yang orangnya bawel gitu. Tapi kalau aku lagi marah tuh aku diem. Dan orang tuh pasti bisa tahu on the spot deh, ini orang marah. Ya ini orang marah sih. Ya udah tampangnya kayak gitu lagi kan ya. Kayak gitu. Dan kalian tahu kan aku punya bitch Ini sampai banyak syndrome. beban tuh ya.
who cares. Iya gengs, jadi aku tuh kalau marah diem gengs. Terus apalagi semenjak aku kena PCOS tuh dia sih kasihan banget gitu. Mood aku tuh benar-benar tadi yang kadang kalau happy bisa di atas nih. Terus dia nggak ada salah apa-apa sama gue gengs. Bisa sampai kayak lu sono lah, sono gitu, sampai kayak gitu. Mood swing. Bayangin nggak kalian pernah nggak gimana sih rasanya kayak tidur gitu seranjang, tapi gue tuh benci gitu sama dia. Itu tuh beneran sih parah sih. Padahal dia nggak salah apa-apa, dia juga nggak buat salah gengs. Tapi gue tuh sampai nggak mau dipelok sama dia gitu, nggak mau gue. Pokoknya gue ngejauh aja gitu sampai di ujung. Tuh, bayangin deh kalau udah kena yang namanya PCOS tuh, kalau punya laki yang nggak bisa suportif, udah pasti bubar. Pasti bubar. Karena apa ya, orang PCOS tuh apa sih? Pertama sensitif, ya kan? Ya jadi semi bipolar juga. Exactly, aku jadi kayak semi bipolar gengs. Kan kalau misalnya happy tuh aku bisa happy banget, tapi kan kalau misalnya nggak ada angin nggak ada hujan ya bisa gue marah sama dia, tapi gue marahnya diem, jadi nyakitin. Marah itu diem, dia ngomong apa aja gue paling cuman kayak gitu doang. Bayangin nggak? Iya kan, memang gitu aja. Tapi kalau dia tanya kenapa, ya nggak apa-apa, kenapa sih? Ribet banget. Terus udah gue masuk ke kamar. Coba lah ya. Kalau dia udah gitu sih gue udah tahu lah ya. Maksudnya kayak pertama-tama ya ya emang stres stresnya pasti nular ya. Gimana ya, namanya orang kagak ada salah apa-apa lagi happy terus tiba-tiba dia bisa ngambek begitu ya. Gimana ya lama-lama ya mesti ngerti juga ya. Abis sama ya juga udah misalnya emang udah gua nikahin, udah gua kawinin gitu kan, nikahin. Ya, udah dinikahin ya, masa mau dibalikin lagi? Komitmen lah ya, harus komitmen lah ya. Iya, kita kan janjinya kan di depan Tuhan, cuman sehidup semati, sakit, senang, sehat. Seia sekata. Iya, itu gue nggak bikin punya, itu yang bikin bukan gue. Iya, jadi kayak gitu gengs intinya. Nah, terus udah gitu, ada lagi yang nanya, kok kakaknya kalau belanja terus gimana tuh? Ya stres lah ya, cuman ya sebisa mungkin aja ya. Emang dia juga nggak selalu dikasih belanja, nggak selalu dikasih belanja. Iya gengs, tuh denger kan, gue tuh nggak selalu dikasih belanja. Jadi gini, kalau gue tuh prinsipnya di sini kan gue kerja dia kerja. Jadi gue tuh nggak pernah mau apa ya, maksudnya kalau gue masih bisa gue sendiri, gue akan beli sendiri. Gue tuh tipikalnya kayak gitu ya. Gak pernah. Iya, sebenarnya sih kita rumah tangga juga emang ada budgetnya juga. Cuman tuh asalkan dia tuh mau kasih minimum 20% aja dari gajinya dia. 20%. Tapi ya gimana sih? Sisanya ya kalau dia kerja ya dia kerja lah, itu duit dia gitu loh. Iya, jadi dia tuh nggak pernah. Tapi bukannya berarti kayak duit gua. Enggak juga. Maksudnya tuh kayak dia ya kayak ya namanya dia kerja, dia mau pakai uang ya pakai lah gitu. Iya gitu. Jadi setidaknya dia ada motivasi juga gitu kan, kalau misalkan setiap kali kerja terus duitnya masuk ke tangan rumah terus habis itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, lama-lama kerja juga jadi nggak ada motivasi, mau buat apa ya dia kerja gitu. Exactly. Ya sama kayak gue juga kalau mau beli apa juga segala macem ya nanya dulu tetap gitu kan. Cuman terus kalau misalkan dia bilang enggak ya gue tetap beli. Iya gitu, karena ya kalau misalkan dia ngambek ya emang duit gue buat kerja juga. Ya, yang penting bukannya kayak ngeganggu duit rumah tangga ya, asal duit rumah tangga tetap ada sampai apa mesti bayar semuanya cukup ya, kenapa enggak gitu menurut gue. Exactly. Jadi intinya tuh kalau kita tuh di sini ya kayak gitu, as long as gue misalnya gue kewajibannya apa udah gitu ya, sisanya terserah gue gitu. Gue mau misalnya dia bilang enggak tapi gue tetap mau, gue beli juga. Contoh kecil nih, parfum deh, ini gue bukannya pamer. Misalnya parfum, itu kan parfum Bakarat kan yang kecil aja harganya hampir 300 gengs. Terus dia tuh pernah bilang, maksud gue ini mau buat apa sih beli parfum tuh kayak gitu tuh, buat apa, kayak maksudnya nggak belum apa ya, apa sih bahasanya,
Ya belum cukup lah buat sampai ke situ. Iya, Masih maksud- banyak prioritas lain. Exactly. Tapi apalah daya, gengs, gue itu orangnya kalau udah maunya gue. Udah, gue mati-matian kerja nggak apa-apa deh, asal gue dapet. Ya udah, gue bawa pulang itu jijik. Paling dia cuma bilang, oh parfumnya baru. Udah gitu doang. Kagak. Maksudnya tuh nggak ada yang marah-marah gimana banget gitu. Dia enggak sih. Ya kesel Kesel nggak pasti. didengerin. Iya, pasti kesel kan. Ya, Jadi kesel. nggak didengerin, dia pasti kesel. Tapi ya udahlah, mau buat apa? Terus kalau gua kesel-kesel terus apa ujungnya? Emangnya tuh parfum mau dibalikin, duitnya juga balik. Iya gitu geng, emang duitnya bakalan balik enggak kan? Nah jadi dia tuh tipikal orang yang ya udah ya. Palingan gue cuma ngasih nasihat aja ya, next time kalau misalkan kita emangnya lagi nggak ada simpenan, repot. Iya Ya udah. ntar akhirnya dia ngerti sendiri kok. Ya emang dia juga mesti belajar. Iya, dan pada akhirnya gue ngerti gitu. Jadi ya udah, pokoknya intinya kan kalian nanyanya seputaran ini. Udah itu udah aku jawab sama dia, gengs. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Terus kalau kalian suka sama Q&A kayak gini aku sama dia dan mau lagi di part 2, ya boleh, nanti kalian komen aja di bawah, nanti aku kumpulin ya. Terus nanti kita buat lagi deh, ya kan? Maaf ya kalau mukanya nggak friendly di video. Enggak, aslinya nggak gini kok, gengs. Gue juga nggak tahu kenapa dia tuh bukan banci kamera, yang banci kamera cuma gue, gengs. Jadi ya udah. Saya biasanya kameramen saja dan supir semata. Hehe. I'll see you in another vlog. Bye. Bye.